AST-806 di Chen pergi, jarum emas memurnikan sumsum. Banyak orang dari King Clan keluar termasuk Chang Wuya dan Elder Ge. Mereka semua sadar bahwa Di Chen akan pergi sementara. Pada saat ini, seorang nenek tua dengan gaya rambut bangau turun dari elang emas berkepala 5 yang besar. Meskipun wanita tua itu memiliki rambut putih, tidak ada kerutan di wajahnya. Menguasai. Di Chen tersenyum sambil menarik tangan nenek tua itu. Kalian semua sudah dewasa. Kamu terlihat dewasa dan bahkan lebih cantik sekarang, belum lagi kamu telah menemukan seseorang yang kamu cintai. Wanita tua yang bijaksana itu menarik Di Chen dan berkata dengan lembut. Dari penampilannya, bisa dilihat bahwa dia sangat memanjakan Di Chen. Tuan, Anda menertawakan saya, kata Di Chen dengan malu. Penatua Ge, selamat telah pulih dan mengambil lompatan besar dalam kekuatanmu. Nenek tua itu tersenyum pada Penatua Ge. Wanita tua, kamu pergi dengan sangat tidak tepat pada waktu itu. Anda pergi diam-diam dan mempercayakan Misty Hall Palace kepada bocah kecil Chen. Sekarang setelah Anda kembali, Anda ingin membawa Little Brat Chen pergi. Apa yang kamu inginkan? Penatua Ge mengatakannya dengan nada yang sangat tenang. Namun, siapapun akan dapat mengatakan bahwa keduanya sudah saling kenal untuk waktu yang lama dan bahwa mereka benar-benar akrab dan berhubungan baik satu sama lain. Leluhur tua sudah pergi, namun saya tidak dapat kembali untuk menunjukkan rasa hormat saya kepadanya. Tolong biarkan aku melakukannya hari ini. Nenek tua itu mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia menyebutkan leluhur tua istana surgawi. Wanita tua, mari kita berhenti membicarakannya. Leluhur tua akhirnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang mengingat orang-orang dari 60 tahun yang lalu akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Penatua Ge berkata dengan gembira. Orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur meninggal. Wanita tua itu bertanya dengan kaget. Tidak hanya mereka mati, seluruh klan musnah. Penatua Ge terdengar gelisah ketika dia mengatakannya. Leluhur tua adalah pria yang baik. Kebaikan hati sering kali dibalas dengan balasan. Siapa yang tahu siapa yang diprovokasi oleh klan aristokrat Istana Timur untuk menyebabkan kehancuran mereka sendiri setelah 60 tahun. Nenek tua itu menghela nafas dan berbicara dengan nada bersyukur. Haha, tentu saja mereka disingkirkan oleh Istana Surgawi. Di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada King Sui, orang yang dipercayakan oleh leluhur tua untuk mengambil alih posisinya sebelum dia meninggal. Itu juga King Sui yang melenyapkan klan aristokrat Istana Timur. Penatua Ge terdengar sangat ramah. King Sui, dia melakukan semuanya sendiri. Wanita tua itu membiarkan mulutnya terbuka karena terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya dan shock cukup lama. Dia sekarang benar-benar bingung. Dia mengasingkan diri dari dunia selama 20 tahun, yang pada dasarnya berarti dia mengunci diri dari pesan 20 tahun dari dunia. Sekarang setelah dia keluar, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah satu-satunya muridnya. Halo nenek, terima kasih telah menjaga Chen petik terbalik R. King Sui tersenyum ketika dia menyapa nenek tua itu. Wanita tua itu menatap King Sui dengan matanya yang semakin cerah. Dia tidak menahan diri dengan pujiannya untuknya, bocah kecil, kamu benar-benar beruntung. Wanita tua itu tersenyum pada Di Chen. Dia sudah menjelaskan maksudnya dari kata-kata itu. Setelah itu, dia melanjutkan untuk tersenyum pada King Sui, Chen petik terbalik R dan kamu sangat cocok satu sama lain. Saya merasa sangat nyaman. Jangan terburu-buru, perjalanan masih panjang. Sangat cepat, saya akan membiarkan dia kembali ke sisi Anda. Bawa saya untuk membakar dupa untuk leluhur tua. Petik 2. Nenek tua itu membakar dupa untuk leluhur tua di depan makamnya. Ini adalah kuburan Istana Surgawi. Itu terletak sedikit lebih jauh di tempat yang relatif terpencil di Gunung Istana Surgawi. Jika tidak, makam kemungkinan besar telah digali oleh klan Zuoshi. Baik Di Chen dan nenek tua itu pergi. Tempat yang mereka tinggalkan adalah di bagian utara benua awan hijau di tempat dengan ketinggian yang lebih tinggi. Salju turun sepanjang tahun di tempat itu. Alasan mengapa wanita tua itu memberitahu King Sui tentang lokasinya adalah karena dia tidak dapat memberikan waktu spesifik berapa lama mereka akan pergi. Kepergian Di Chen menyebabkan King Sui merasa sedikit hampa. Tapi dia tahu bahwa dia telah pergi untuk mengembangkan teknik bela dirinya. Itu seharusnya teknik seni bela diri yang mendekati terobosan. King Sui curiga dengan kekuatan Tuan Di Chen. Dia memiliki kekuatan dari Saint Martial kelas 10, yang King Sui tidak dapat memahami karena 20 tahun yang lalu, dia seharusnya tidak berada di Martial Saint. Karena itu, kekuatan Di Chen mungkin bisa mengambil lompatan besar lagi. King mengalami perubahan besar setelah meminum pil pemurnian tulang dan kulit. Ini karena bakat bawaan seseorang sangat berkaitan dengan ketangguhan tulang mereka.
King King sangat berbakat dan memiliki keterampilan bawaan yang layak. Sayangnya, dia melewati waktu terbaik untuk berkultivasi. Tulangnya sudah terlalu lemah sekarang. Selama waktu ini, buah misterius telah disimpan. Di tahun-tahun berikutnya, yang lain akan matang. Hal-hal semacam ini sangat berharga mengingat hanya satu yang akan matang setiap 500 tahun. Buah misterius hanya memiliki 1 dari 100 peluang sukses. Seseorang akan dianggap mengalami keberuntungan besar jika mereka benar-benar berhasil. Namun, keberuntungan masih terlalu jelas. Tingkat keberhasilannya mungkin lebih tinggi jika dia menggunakannya untuk dirinya sendiri mengingat energi alam yang dia miliki juga memiliki beberapa efek untuk itu. Selain itu juga karena dia adalah pemilik alam Valet Jade Immortal. Oleh karena itu, peluang baginya untuk berhasil akan jauh lebih tinggi. Lagi pula, tarif 1 dari 100 terlalu kecil. King Sui mencapai kesimpulan untuk menggunakan metode lain setelah beberapa pemikiran. Dia bisa menggunakan jarum emas untuk membantunya membersihkan kotorannya dan membantunya memelihara konstitusinya lagi setelah itu. Akhirnya, dia juga bisa menggunakan ikan trout pelangi dan barang-barang lainnya dari alam Valet Jade Immortal untuk membantunya lebih jauh. Dia juga memiliki beberapa pil obat yang dia buat sendiri. Untuk saat ini, pil vitalitas harimau masih terus digunakan. Di masa depan, dia mungkin perlu menggunakan anggur plum blossom dan anggur buah vermilion. Sebelum ini, itu terutama karena dia tidak pernah sering menggunakannya tetapi nanti, dia mungkin harus mengkonsumsinya setiap beberapa hari. King Sui memandangi buah misterius dan akhirnya masih meletakkannya setelah beberapa kali ragu. King Sui merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tidak tepat untuk menggunakannya. Dia ingin menunggu sebentar lagi. Mungkin, itu akan lebih bermanfaat saat itu. Setelah Chen pergi, King Sui tidak memiliki hal yang harus dilakukan di sore hari. Oleh karena itu, dia menelepon King King dengan maksud untuk membantunya melakukan akupuntur jarum emas dan pemeliharaan konstitusi jarum emas. Tentu saja, yang paling penting, itu untuk membantunya membersihkan kotorannya. King Sui juga dengan mudah membantu 3 generasi King Clan untuk melakukan pembersihan jarum emas. Di masa lalu, itu terutama karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah sehingga dia tidak melakukannya. Sekarang setelah mereka berada di alam Xiantian, hasilnya akan cepat terlihat. Selanjutnya, dia juga lebih tersedia sekarang. King Sui menyuruh yang lain untuk tidak menyela dia. Dia menghabiskan sepanjang sore melakukannya dengan kemajuan yang luar biasa mulus. Dia berhenti hanya setelah benda hitam mulai keluar dari tubuh King King dan mengotori piyamanya. King King berteriak saat melihat barang-barang itu dan mencium bau tidak sedap di tubuhnya. Dia tersipu dan bergegas ke kamar mandi. King Sui tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan. Hampir setengah dari tengah hari telah berlalu. King King memiliki banyak kotoran di tubuhnya. Namun, orang lain tidak akan merasa kurang saat pertama kali mereka membersihkan tubuh mereka. Selanjutnya, pembersihan jarum emas King Sui saat ini hanya dapat dianggap sangat sepele dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pencerahan. Meskipun demikian, banyak kotoran yang masih dikeluarkan dari tubuh King King. Fitur misterius dari jarum emas tidak terbantahkan. Jika orang lain mengetahui bahwa jarum emas benar-benar dapat digunakan untuk membersihkan kotoran, mereka pasti akan menganga. Metode pembersihan semacam ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Itu hanya bisa digunakan sekali setiap beberapa tahun atau yang lain akan membuat banyak tekanan pada tubuh. Akupuntur pembersihan kotoran semacam ini sebenarnya cukup memakan waktu. Namun, King Sui berencana untuk melakukan akupuntur untuk 2 orang setiap hari. King King juga merasa sedikit malu ketika dia melihat King Sui setelah dia keluar. King Sui tahu mengapa. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu tidak perlu merasa malu. Saya juga mengalami hal yang sama saat pertama kali melakukannya. Faktanya, semua orang akan berakhir sama. Semakin banyak kotoran yang keluar, semakin baik. Di masa depan, akan ada lebih sedikit." Petik 2. Iya, King King menanggapi dengan senyuman setelah dia mendengar kata-kata King Sui. Dia juga terlihat jauh lebih santai karena ini adalah saudaranya sendiri yang memiliki hubungan darah. Bagaimana rasanya? King Sui tersenyum dan bertanya. Rasanya sangat menyegarkan, rasanya tubuhku menjadi jauh lebih ringan. Tingkat kultivasi saya juga telah menembus tingkat, kata King King dengan gembira. Iya, ingatlah untuk mengambil pelet pemurnian tulang dan kulit sebulan sekali. King Sui mengingatkan King King. Di satu sisi, itu dihitung sebagai dia menjaga saudara perempuannya. Dia memberinya semua pelet pemurnian tulang dan kulit. Faktanya, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki lebih banyak dari mereka untuk saat ini. Keesokan harinya, King Sui memimpin kelompok itu untuk menjinakkan beberapa binatang iblis dan binatang terbang.
King King juga ikut. King Sui telah menyempurnakan beberapa pelet penjinak binatang. Dia memberi masing-masing dari mereka 5 pelet. Gunung Istana Surgawi adalah gunung yang sangat besar. Ada banyak binatang iblis jauh di dalam bagian belakang gunung. Hanya saja grade dari Demonic Beast tidak setinggi itu. Mereka semua kebanyakan berada di sekitar Raja Bela Diri dengan mereka semua lebih rendah dari Raja Bela Diri kelas 10. Kalau tidak, Istana Surgawi tidak akan begitu damai. Kakak Sui, kamu perlu membantuku menjinakkan binatang terbang. King Bei berkata dengan gelisah. Saudara King Sui, saya baik-baik saja dengan apapun selama itu menyenangkan mata saya. Akan lebih baik jika itu terlihat tinggi dan kuat. King Yu menunjukkan senyum yang jujur. King King memandang mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Itu burung pipit merah. Kelihatannya sangat indah, sayangnya, itu terlalu kecil. King Bei menunjuk ke arah burung di langit dan berkata dengan nada muram. Red Sparrow panjangnya sekitar 3 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu merah dan memiliki suara kicau yang sangat keras dan jelas. Sebagian besar dari mereka bepergian dalam kelompok dan suka makan hal-hal seperti belalang dan cacing. Itu memiliki kekuatan tempur yang relatif rendah meskipun penampilan fisiknya terlihat cukup bagus. Lihat itu, kuda merah. King Sui menunjuk kuda perang yang berlari ke arah mereka dari jauh. King Sui merasa sangat bingung. Dia bertemu dengan 2 jenis binatang iblis hari ini yang keduanya berwarna merah. Kuda merah pada dasarnya hampir sama dengan kuda Vergana yang dia temui dalam inkarnasi masa lalunya kecuali kepalanya sekitar 2 kali lebih besar dari kuda Vergana. Panjangnya 4 meter dan panjangnya hampir 2 meter. Itu juga memiliki otot yang ulet dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Sebenarnya kuda merah sudah cukup umum di pasaran. Banyak kereta mewah ditarik oleh kuda merah. Tidak hanya terlihat bagus, itu juga memiliki kekuatan dan daya tahan yang layak. Memasangkannya dengan gerobak mewah akan membuat mereka terlihat lebih berkelas daripada gerobak binatang biasa. Gadis-gadis muda biasa dan wanita kelas atas akan merasa duduk di tempat seperti itu sangat menyenangkan. Mereka perlahan-lahan berjalan jauh ke dalam gunung Istana Surgawi. Daerah ini tidak terlalu berbahaya, banyak murid dari Istana Surgawi akan berlatih seni bela diri mereka di sini. Namun demikian, mereka tidak akan melakukannya terlalu jauh di dalam gua. Bukan karena Martial Saint Demonic Beast akan muncul di sini, itu karena para murid dari Istana Surgawi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk. Karena tempat itu milik Istana Surgawi, kekuatan dari daerah lain tidak akan memasuki tempat itu, itulah sebabnya sangat sedikit orang yang terlihat di dalam gunung Istana Surgawi. Binatang batu bumi, aku ingin menjinakkan yang ini. King Yu berteriak kaget. Earth Rock Beast tingginya sekitar 3 meter dan panjang 7 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan batu yang sangat kokoh dan memiliki elemen tanah. Itu sedikit lebih cepat daripada kuda dalam hal kecepatan. Seekor binatang iblis Xiantian puncak yang mampu melakukan serangan tipe batu. Sampai sekarang, King Yu sudah menjadi Raja Bela Diri kelas 1. Terus terang, dia memiliki kekuatan yang sedikit di atas Earth Rock Beast. Itu normal bagi Raja Bela Diri kelas 1 untuk menjinakkan binatang iblis di alam puncak Xiantian. Kecuali jika mereka adalah Beastamers, sangat sulit bagi orang biasa untuk menjinakkan Demonic Beast yang bahkan lebih kuat dari diri mereka sendiri. Hati-hati, King Sui berkata sambil tersenyum. Karena dia ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada King Yu. King Yu mengeluarkan kapak raksasanya dan menyerang Earth Rock Beast. Saat King Sui memperhatikan bahwa metode menggunakan kapak sangat mirip dengan menggunakan sabit, dia berencana untuk membuat King Yu menggunakan gigi naga jahat di masa depan. Ini akan menghemat upaya dalam membantunya mencari senjata. Bang! Untungnya, King Yu kebetulan bisa menekan Earth Rock Beast dengan kekuatannya. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa King Yu pasti akan memenangkan pertandingan ini. Hal-hal yang benar-benar tak terduga di medan perang. Mengaum. Ketika Earth Rock Beast tiba-tiba menginjak tanah, deretan batu tajam dengan cepat menembus permukaan berbatu dan muncul di permukaan tanah. King Yu membubung ke udara. Dia mengayunkan kapak besar di tangannya dan sekali lagi menebas Earth Rock Beast. Melawan Earth Rock Beast di tanah dan pegunungan sama dengan melawan Earth Dragon Beast kecuali Earth Dragon Beast berkali-kali lebih kuat dari Earth Rock Beast. Namun, karena mereka memiliki kemampuan yang hampir sama, Earth Rock Beast di Peak Xiantian Realm dapat ditandingkan secara merata dengan prajurit manusia di Peak Martial King. Kekuatan Earth Rock Beast akan berlipat ganda beberapa kali saat bertarung di tanah dan di pegunungan. Ditambah lagi bahwa kekuatannya sudah melebihi kekuatan prajurit manusia di kelas yang sama, itu hampir sekuat King Yu yang saat ini berada di kelas 1 Martial King. AST 807 menjinakkan gunung, kera perak bertelinga 4.
Pertempuran semacam ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jika tidak, tingkat keberhasilan menjinakkannya akan menjadi nol. King Yu tidak ingin membunuhnya, jadi dia harus menahan sebagian dari kekuatannya sehingga mereka benar-benar bisa seimbang. Pertempuran ini adalah pertempuran gesekan. Binatang iblis itu harus dilenyapkan terlebih dahulu, sampai tidak memiliki kekuatan lagi untuk berdiri, sebelum menjinakkannya. Dengan begitu, tingkat keberhasilan akan meningkat banyak. Namun, seorang pembudidaya manusia sama sekali bukan tandingan jika dibandingkan dengan binatang iblis dalam hal daya tahan. Tapi King Yu sudah siap. King Sui telah menyuruhnya untuk mengkonsumsi pil esensi vital ketika dia tidak tahan lagi. Dengan Vital Essence Pill, King Yu bisa mengerahkan energi di dalam tubuhnya tanpa khawatir sampai dia mengalahkan Earthrock Beast. Dia kemudian mengkonsumsi Beast Taming Pellet dan mulai menjinakkannya dengan penuh kesabaran. King Yu masih cukup kuat dalam peruntungannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia benar-benar berhasil menjinakkannya. King Sui memberinya 5 pil binatang dan pelet daya tahan. Adapun pelet Crimson inti 9 kepala serigala bulan, dia akan melewatkannya karena sedikit terlalu boros untuk dihabiskan di Earthrock Beast. Selain itu, jumlah Crimson pelet terbatas. Setiap pelet yang digunakan adalah pelet lain yang lebih sedikit. Tapi King Sui sudah merencanakan ini sejak awal. The Pixiantian Earthrock Beast harus bisa menembus level Martial King setelah 5 Beast Pill. Bagaimanapun, pil binatang adalah pil obat yang cukup bagus untuk binatang iblis. Selain itu, Earthrock Beast juga memiliki potensi di dalamnya. Ada desas-desus bahwa Earthrock Beast memiliki garis keturunan Earth Dragon Beast. Mengaum, raungan yang bahkan lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya terdengar. Yang lain mulai iri. Earthrock Beast benar-benar menerobos ke alam Raja Bela Diri Pemula setelah mengkonsumsi pil binatang. King Bei berpikir bahwa Earthrock Beast tidak menarik sedikit pun sebelumnya karena itu adalah Pixiantian dan tidak tahu cara terbang. Tapi sekarang setelah menembus ke tingkat Raja Bela Diri, itu mengalami perubahan besar. Ukuran tubuhnya telah meningkat sepertiga dan tampaknya bahkan mampu dan kuat. Gelombang aura itu membuat King Bei tahu bahwa dia bukan lagi tandingan dari Earthrock Beast ini. King Yu terkekeh gembira saat dia mengendarai Earthrock Beast. Dia bersujud di atasnya saat dia menyentuh binatang itu dengan kedua tangannya, bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan yang dia rasakan saat ini. Dia akhirnya memiliki binatang iblisnya sendiri sekarang juga. Sangat sulit untuk menjinakkan binatang terbang. Banyak Raja Bela Diri dan bahkan pembudidaya tingkat Raja Bela Diri puncak hanya bisa menjinakkan binatang terbang Xiantian pemula. Ini karena tidak mungkin bagi seseorang untuk terbang sebelum mencapai level Martial Saint, jadi untuk menjinakkan binatang terbang dengan level yang sama hanyalah mimpi pipa. Hanya ada satu cara untuk menjinakkan binatang terbang yang tingkatnya lebih rendah, yaitu dengan menyerang binatang terbang itu terlebih dahulu sebelum menjinakkannya. Namun, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Jika seseorang meminta orang lain untuk membantu menyerang binatang terbang dengan level yang sama ke bawah untuk dijinakkan, maka tingkat keberhasilan pada dasarnya akan menjadi nol. Itulah mengapa orang hanya akan menjinakkan binatang terbang yang jauh lebih rendah dari kekuatan mereka sendiri. Karena penjinak binatang jauh lebih kuat daripada binatang terbang, masih ada sedikit peluang untuk berhasil menjinakkan mereka. Masing-masing dari mereka menghela nafas dalam-dalam saat mereka menyaksikan binatang iblis yang terbang melintasi langit dari waktu ke waktu. King Yu adalah satu-satunya yang bahagia di satu sisi. King Sui tersenyum pelan. Dia sangat senang melihat betapa senangnya King Yu. Siapapun yang ingin menjinakkan binatang terbang, pergilah mencari puncak bukit dan bekerja di sana. Ingat, siapapun yang telah memasuki level Xiantian akan berhasil. Saya sudah memberi Anda semua metode. King Sui berkata sambil tersenyum. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa menjinakkan binatang terbang. King Bei mengatupkan rahangnya saat dia berlari menuju gunung di dekatnya. Saudara King Sui, saya juga ingin menjinakkan Earthrock Beast. King Si memberitahu King Sui. Baiklah. Titik lemah Earthrock Beast adalah 3 kaki di bawah lehernya. Hati-hati di luar sana, King Sui menjelaskan sambil tersenyum. Dia telah membawa mereka ke sini untuk menjinakkan binatang iblis untuk memastikan keselamatan mereka. Tapi dia tidak akan bisa membantu mereka dalam hal lain. Masing-masing dari mereka pergi mencari tempat mereka sendiri atau mencari target di darat. Suasana di sekitar lembah ini langsung menjadi hidup. King King adalah satu-satunya yang berdiri di sisi King Sui saat dia melihat gerakan mereka. Kakak, apakah kamu menginginkan binatang terbang atau binatang darat? King Sui dengan lembut bertanya padanya. King King menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menjinakkan binatang terbang itu terlalu sulit dan aku bukan tandingan yang ada di darat, jadi aku hanya di sini untuk menonton. King Sui merasa sedikit tidak berdaya.
Dia tidak bisa membuat pelet, Divine Marionette. Tapi dia sedang berpikir keras saat ini, mencoba mencari cara untuk membantu King King menjinakkan binatang iblis. Dia tiba-tiba teringat tentang kelinci batu emas dari Huoyun Liuli. Binatang iblis itu adalah orang yang secara sukarela memilih tuannya sendiri. Mengikuti kekuatan Huoyun Liuli saat ini, itu juga telah meningkat dengan cukup baik. Tetapi sulit untuk menentukan ke alam mana benda kecil itu akan tumbuh. Bagaimanapun, itu adalah spesies yang bermutasi antara surga dan bumi sehingga semuanya akan tergantung pada sifat dan peluangnya. Zizi, suara kacau dan tajam terdengar. Saat mereka menatap ke arah sumbernya, ada sekelompok monyet bermain-main di aliran gunung saat mereka melompat dan bermain-main. Monyet-monyet ini berukuran sekitar 3 meter, ditutupi bulu coklat kemerahan dan sekuat King Kong. Akan menakutkan jika monyet sebesar itu ada di dunia sebelumnya. Monyet yang lebih kecil tiba-tiba muncul di garis pandang King Sui saat ia jatuh. King Sui telah melihat monyet ini menjulurkan cakarnya saat mereka melompat-lompat. Ternyata mereka menamparkan dan mencakar, mencoba mendorong monyet kecil ini ke bawah. Zizi, King Sui telah memperhatikan monyet kecil ini karena tingginya hanya 1 meter dan seluruhnya berwarna putih keperakan. Itu cukup mencolok di antara kelompok monyet. Mungkin karena warnanya, dia dikucilkan oleh monyet-monyet lain. Meskipun ia tidak mati karena jatuh dari tengah gunung, bulunya yang putih keperakan basah oleh darah segarnya. King Sui, monyet kecil itu sangat menyedihkan. King King berjalan menuju monyet kecil itu setelah dia memberi tahu King Sui. Kakak, tuangkan bubuk jin cuang ini ke tubuhnya. King Sui memberikan King King botol porselen yang sedikit lebih besar. King King dengan senang hati menerimanya dari tangannya sebelum dengan cepat berjalan menuju monyet kecil yang dilapisi bulu putih keperakan itu. King Sui mengikuti tidak jauh di belakangnya. Zizi. Monyet kecil itu berteriak ketakutan ketika melihat King King mendekat. King Sui, yang ada di dekatnya dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, hanya melihat dari dekat monyet kecil ini sekarang. Setengah dari bulunya telah ternoda merah oleh darah segar, sisanya berwarna putih salju. Untuk ukurannya yang panjangnya sekitar 1 meter, ia hanya bisa dianggap sebagai kera kecil. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan bahwa monyet kecil ini sebenarnya memiliki 4 telinga dan penampilannya mengingatkan King Sui pada sejenis monyet. Sebuah kera, monyet bertelinga 4. Legenda di dunia sebelumnya mengatakan bahwa ada 3 jenis monyet yang kuat. Salah satunya adalah kera bertelinga 6. Mereka sangat berpengetahuan dan memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun hanya legenda, ini juga membuktikan bahwa monyet jenis ini adalah yang paling kuat. Tapi dia tidak sepenuhnya yakin apakah monyet ini dari spesies kera. King King berjalan ke sisi monyet kecil yang ketakutan dan menaburkan bubuk jin cuang di tempat berlumuran darah di tubuhnya. Luka yang berdarah segera berhenti berdarah. King King tampaknya sangat menyukai monyet kecil itu dan mulai mencoba menggosok kepalanya. Monyet kecil yang ketakutan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tampaknya tahu bahwa King King tidak memiliki niat buruk terhadap dirinya sendiri dan bahkan berusaha membantu sehingga secara bertahap menghangatkan dirinya. Ini adalah monyet muda. King Sui mencoba mencari tahu sesuatu melalui teknik penglihatan surgawi dan dikejutkan oleh kejutan besar. Kera perak, spesies surga dan bumi yang bermutasi, diberkati oleh surga. Meskipun hanya ada beberapa kata, King Sui masih terkejut dengan beberapa kata terakhir, diberkati oleh surga. Beberapa kata ini sudah cukup bagi monyet kecil ini untuk menyaingi gajah raksasa berlian. Ini benar-benar hasil yang tidak disengaja. King Sui bisa tahu dari satu pandangan bahwa kera perak ini bertekad untuk mengikuti King King. Alasan utamanya adalah karena monyet ini masih terlalu muda. Jika itu adalah kera perak dewasa, itu pasti tidak akan memilih King King karena King King terlalu lemah. Monyet kecil, yang sekali lagi berdiri, menarik lengan baju King King seperti anak kecil. King Sui tertawa, memikirkan bahwa perjalanan mereka kali ini benar-benar memungkinkan King King memiliki kesempatan seperti itu sangat berharga. Lihat, King Sui, monyet kecil ini sangat cantik. Aku akan membawanya bersamaku. King King dengan gembira memberitahu King Sui saat dia membawa monyet kecil itu dan berjalan ke arahnya. Kakak, perlakukan monyet kecil itu dengan baik. Mungkin suatu hari nanti akan menjadi binatang pertempuran surga dan bumi. King Sui tertawa. Aku tidak pernah memikirkan itu, hehe. Saya hanya berpikir bahwa monyet kecil itu menyedihkan. Jika dia mau mengikuti saya, tentu saya akan memperlakukannya dengan baik. Monyet kecil sangat cerdas. King King berkata dengan gembira sambil mengusap kepala monyet kecil itu. Sister King, mengapa kamu menjinakkan monyet kecil yang tidak memiliki kemampuan bertarung? King Yu datang dan bertanya.
Kakak tidak suka berkelahi. Membawa monyet kecil juga bisa menghibur. King King tersenyum saat dia melihat Earth Rock Beast milik King Yu. Ekspresi keraguan yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Tapi King Sui melihatnya. Dia tahu King King juga ingin memiliki binatang iblis yang kuat untuk dirinya sendiri. Binatang iblis yang kuat yang menjadi miliknya. King Sui hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa karena tidak perlu mengatakan apa-apa. Monyet kecil itu pasti akan mampu mengejutkan semua orang di masa depan. Hari pertama telah berlalu. Melihat ke langit, sudah waktunya untuk kembali. Hanya King King, King Yu dan King Si yang berhasil menjinakkan binatang iblis. Sisanya hanya bisa kembali dengan tangan kosong. King Bei masih bersikeras menjinakkan binatang terbang sehingga mereka hanya bisa datang ke sini lagi keesokan harinya. Penjinakan binatang adalah kegiatan yang memakan waktu. Hasil hari ini bisa dibilang cukup bagus. King King adalah keuntungan yang tidak disengaja, namun juga kejutan terbesar. Untungnya itu bagus. Setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. King Bei telah bertahan selama seminggu dan akhirnya mampu menjinakkan elang berbulu putih, binatang iblis Xiantian kelas 3. Tapi itu tidak masalah selama itu adalah level Xiantian. Karena hanya binatang iblis tingkat Xiantian yang bisa membawa inti dan terbang jarak jauh dalam jangka waktu yang lama. Huoyun Liuli depresi karena dia masih belum. King Sui telah menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya. Dia sudah bingung harus berbuat apa. King Sui, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan tubuhku? Huoyun Liuli bertanya dengan lembut sambil memeluk King Sui di malam hari. Dia tahu bahwa King Sui adalah seorang dokter dan ini juga bukan pertama kalinya dia bertanya. Jangan khawatir, kami akan segera memilikinya. Ayo bekerja lebih keras. King Sui membalik Huoyun Liuli dan sekali lagi menjepitnya. Kamar tidur dengan cepat dipenuhi dengan erangan ekstasi murni. King Sui juga sangat bingung. Dia telah memeriksa tubuh Huoyun Liuli sebelumnya dan semuanya tampak normal. Bahkan jika kesuburan seorang kultivator rendah, seharusnya tidak serendah ini. Changhai Mingyue Glow dan si King Zuang semuanya telah. King Sui, apakah kita benar-benar akan kembali ke kediaman King untuk tahun baru? King Luo memandang King Sui dengan heran. Mengapa cucumu berbohong padamu? Selama kita memiliki kesempatan di masa depan, kita pasti akan merayakan tahun baru di 100 Miles City. King Sui tertawa. Kita semua akan kembali. King Luo bertanya dengan ragu. King Sui merenung sejenak. Dia memiliki Firebird dan Diamond Giant Elephant. Changhai Mingyue memiliki Golden Winged Thunder Condor, Luan Luan memiliki Little Bai, Di King memiliki Silver Falcon bermata azure. Mari kita semua kembali. Ada cukup banyak tunggangan. King Sui berkata dengan gembira. Tapi sekali lagi, perjalanan pulang akan memakan waktu sedikit lebih lama. Bagaimanapun, kemampuan terbang binatang terbang mereka lebih rendah daripada burung api dan gajah raksasa berlian. AST-808 memulai perjalanan kembali, jalan menuju kota selatan. Mereka sudah memutuskan untuk kembali ke desa King tetapi masih ada waktu tersisa. Binatang terbang mampu terbang ke desa King dari ibu kota benua Green Cloud dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimanapun, binatang terbang ini telah memakan cukup banyak pil obat dan herbal yang dapat meningkatkan kelincahan mereka. Mereka semua adalah orang yang paling penting bagi King Sui, jadi dia pasti akan meningkatkan tunggangan mereka sekuat mungkin. King Yu dan Earth Rock Beast King Si tidak mengkonsumsi pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9, tidak seperti condor guntur bersayap emas Changhai Mingyue, Luan biru Di Chen, Falcon perak bermata azure Di King, bangau putih salju Yiye Jiange dan walet awan air Wenren Wusuang. Huoyun Liuli juga memiliki Golden Winged Thunder Condor sekarang. Itu adalah hadiah dari Changhai Mingyue tetapi itu masih baru dan tidak cocok untuk digunakan sebagai tunggangan sampai sekarang. Itu adalah pemula dari Golden Winged Thunder Condor Changhai Mingyue. Menjinakkan anak-anak binatang iblis itu sangat mudah. Mereka bisa dijinakkan selama mereka diberi makan. Sangat disayangkan bahwa binatang iblis membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjadi dewasa sehingga tidak banyak orang yang bisa menunggu. Golden Winged Thunder Condor juga tidak terkecuali. Huoyun Liuli telah menunggangi Gunung Changhai Mingyue kemanapun dia pergi. Selain itu, dia tidak pernah berpisah dari Changhai Mingyue jadi tidak memiliki tunggangan bukanlah masalah besar baginya. Meskipun Golden Winged Thunder Condor Huoyun Liuli belum sepenuhnya tumbuh, ia telah tumbuh cukup cepat di bawah pengaruh beberapa pil obat dan herbal. Sangat disayangkan bahwa ia tidak bisa terbang jarak jauh dengan orang-orang yang menungganginya atau akan membawa bahaya besar untuknya. Si King Zuang tampaknya tidak pernah berpikir untuk memiliki sebuah tunggangan, bersama dengan Mingyue Glow. Tapi sekarang Mingyue Glow sudah menjadi kultivator tingkat Martial Saint,
Jadi dia bisa menjinakkan binatang terbang jika dia mau, tetapi dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Blue Luan Di Chen memiliki kekuatan Martial Saint Grade 5 sementara Silver Falcon bermata azure Di Chen adalah Martial Saint Grade 3. Selain itu adalah binatang yang fantastis. King Sui baru tahu tentang ini setelah dia sebelumnya mengirimnya ke benua tengah. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki binatang terbang sebelum itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang jauh-jauh dari benua tengah sendirian? Silver Falcon bermata azure tidak memiliki serangan yang kuat tetapi memiliki teknik pertempuran yang tidak masuk akal seperti teleportasi jarak jauh. Setiap teleportasi dapat mencakup sekitar 100 li dengan batas penggunaan 3 kali per hari. Ini juga alasan mengapa Di King bisa datang dari benua tengah ke benua Green Cloud sendirian. Bangau putih salju Ye Jiange juga merupakan binatang iblis tingkat pemula Martial Saint sekarang. Ini adalah efek dari mengkonsumsi Crimson Pellet dari inti serigala bulan berkepala 9 yang diberikan King Sui kepada Ye Jiange. Jadi ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai potensi terbesar dari Snow White Crane. Bangau putih salju telah mengikuti Ye Jiange selama ini. Jadi meskipun Ye Jiange telah menjadi kuat, dia juga tidak ingin mengganti tunggangannya. Oleh karena itu, King Sui telah menyimpan sebagian dari apapun yang dapat meningkatkan kekuatan binatang iblis untuknya. Watercloud Swallow Wenren Wusuang hampir sama dengan Snow White Crane milik Ye Jiange. Sebaliknya, bayi kecil Luan-Luan hanyalah seorang raja bela diri pemula karena bakatnya tetapi secara resmi menjadi tunggangan gadis kecil. King Sui tidak khawatir tentang Luan-Luan. Dia sudah memiliki kekuatan seorang Martial Saint pemula dan kekuatannya akan terus meningkat dengan cepat setelah ini. Jadi untuk saat ini, dia tidak membutuhkan banyak Demonic Beast, kecuali ada grup Demonic Beast seperti grup Earth Devouring Mice. Menjinakkan sekelompok binatang itu cukup menakutkan. Kalau tidak, dia bisa menjinakkan beberapa binatang iblis yang kuat atau mereka yang memiliki potensi lebih baik. King Sui berencana untuk menggunakan binatang terbang dari kelas Martial Saint ke atas sebagai metode transportasi untuk perjalanan pulang mereka. Binatang terbang lainnya akan disingkirkan. Burung api dan gajah raksasa berlian memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat tangguh dan juga tidak terlalu banyak orang dari klan King utama. King Sui masih memiliki lebih dari 10 pelet Crimson dari inti serigala bulan berkepala 9 di tangannya. Luan-Luan juga memiliki sekitar 10, yang secara khusus diberikan kepadanya oleh King Sui karena pelet ini adalah barang yang paling berharga bagi Luan-Luan yang memiliki hati 7 lubang. Sebelum mereka kembali ke desa King, King Sui pada dasarnya telah melakukan putaran pembersihan sumsum jarum emas dan pemeliharaan konstitusi serta akupuntur jarum emas pada generasi ketiga klan King. Akupuntur jarum emas juga dikenal sebagai clearing titik akupuntur jarum emas, ini memberikan akupuntur ke titik akupuntur paling dasar. Jika cukup beruntung, beberapa titik akupuntur dasar dapat dibersihkan. King Sui tahu tentang manfaat luar biasa dari membersihkan titik akupuntur karena sebagian besar titik akupuntur di tubuhnya telah dibersihkan. Bahkan beberapa acupoin spesialnya seperti Yongquan Acupoint atau Zhongfu Acupoint juga telah dibersihkan dan tentu saja, efeknya luar biasa. Bahkan membersihkan titik akupuntur dasar dapat menghasilkan efek yang sangat luar biasa, seperti memperkuat meridian. Jadi seseorang akan menerima manfaat yang layak selama titik akupuntur dibersihkan. King King, King Bei dan King Yu lebih baik dari yang lain karena 8 acupoin mereka telah dibersihkan. Sisanya hanya bisa membersihkan kurang dari 6. Tetapi setelah pembersihan sumsum dan pemeliharaan konstitusi, kultivasi mereka telah meningkat cukup banyak dan kecepatan kultivasi mereka juga telah ditingkatkan. Ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memotivasi mereka untuk berkultivasi. King Ming dan King Yan berusia lebih dari 4 bulan sekarang dan sudah tahu cara tertawa. Tawa merdu mereka menenangkan suasana hati King Sui. Kapanpun King Sui bebas sekarang, dia pada dasarnya akan bermain dengan anak-anak itu. Di dunia sebelumnya, pemikiran untuk memiliki beberapa anak bahkan tidak pernah terlintas di benak King Sui. Tentu saja, dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memiliki beberapa wanita, apalagi wanita yang secantik yang abadi. Si King Zuang telah berubah paling banyak di antara mereka. Sejak dia memiliki seorang putri, senyum sering terlihat di wajahnya terutama ketika dia melihat King Yan. Dia akan memiliki senyum yang sangat bahagia dan puas di wajahnya setiap kali gadis kecil yang cantik itu menyeringai dan tertawa. King Sui belum pernah melihatnya tersenyum seperti ini dan bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa tersenyum seperti ini. Kan kehebatan seorang ibu memang misterius. King Sui, lihat, Yaner sepertinya dia akan segera mengenali orang. Si King Zuang memberitahu King Sui sambil memegang King Yan di tangannya. Oh, Las, katakan, ayah.
King Sui dengan lembut mencubit pipi gadis kecil itu. Puff, dia masih terlalu muda untuk berbicara. Si King Zuang menertawakan King Sui. King Sui tiba-tiba mengangkat si King Zuang. Ayo, biarkan aku menggendong kalian berdua ibu anak agar kalian bisa merasakan kita bertiga bersama. King Sui, hati-hati dengan gadis itu. Dia berbalik beberapa putaran sambil menahannya sebelum meletakkannya lagi. Gadis kecil itu tampak sangat geli. Dia memandang si King Zuang yang selamanya mengenakan gaun merah menyala dan dengan lembut bertanya, King Zuang, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ah, apakah kamu harus sesopan ini? Anda bisa bertanya apa saja yang ingin Anda tanyakan. Si King Zuang memberinya senyum tipis. Yah, aku menyadari bahwa semua pakaianmu berwarna merah. Mengapa pakaian dalammu berwarna putih? Warna apa yang kamu suka? King Sui mengira si King Zuang akan marah padanya karena malu. Sedikit yang dia harapkan tanggapannya seperti ini. Dia memeluknya dengan lembut. Aku suka apapun yang kamu suka. Saya hanya penasaran. Titik. Sedikit lebih dari sebulan berlalu lagi. Musim dingin yang sangat dingin telah tiba. King Sui dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke desa King. Hal-hal istana surgawi telah ditempatkan di tangan Elder Ge sementara masalah King Clan ditempatkan di tangan beberapa tetua martial Saint dari King Clan. Mereka semua berangkat pada rute kembali ke desa King. Kecepatan terbang mereka tidak terlalu cepat sehingga mereka harus bergegas kembali lebih awal. Ini juga terutama karena ada anak kecil bersama mereka. Meskipun King Sui akan menggunakan energi surgawi untuk melindungi mereka, mereka masih memperlambat kecepatan. Selain itu, mereka hanya mempercepat perjalanan mereka di siang hari sambil berhenti untuk beristirahat di malam hari. Anak-anak kecil semuanya menunggangi punggung burung api. Firebird memiliki punggung yang tidak biasa yang membentuk tempat di bawah angin dan King Sui telah mendirikan tenda kecil di sana untuk King Ming dan King Yan untuk tinggal di dalamnya sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh angin apapun. King Zun dan King Yin juga bisa ditempatkan di sana jika mereka tertidur. Bagian belakang Firebird cukup lebar. Burung api raksasa memiliki lebar dan panjang hampir 100 meter. Tidak akan ada masalah bahkan jika beberapa lusin orang mengendarainya. Bulunya yang merah menyala dan tebal lembut dan memancarkan panas yang hangat. Dua anak kecil yang berbaring di atasnya tidak bisa berhenti cekikikan. King Sui telah mengambil rute di langit di atas kota. Meskipun dia tidak khawatir menghadapi binatang iblis sekarang, dia masih berharap bahwa mereka tidak akan bertemu selama perjalanan mereka karena ada anak-anak dengan mereka. Zhou Chengjun Sangkong Siang Dui Huian Kuan Dian Dian, Bu Guo Cheng Yu Cheng. Jun Yu Jun Zi Jian Do 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 De De Hui De Jin De Huang Yuan He Zhou He Zhou He Zhou He Zhou De 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 Jin De Jin 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 Kan. Akan sedikit lebih aman untuk melakukan perjalanan di langit di atas kota. Namun, ada jarak gurun yang cukup jauh di antara kota dan di antara negara. Meskipun ini tidak seberapa dibandingkan dengan 10.000 li gurun di antara benua, mereka masih membentang cukup jauh. Selain itu, mereka masih harus menyeberangi pegunungan yang sangat luas dan mungkin ada beberapa binatang iblis kuat yang tinggal di dalam pegunungan ini. Binatang iblis yang kuat juga ada di benua Green Cloud dan banyak tempat yang masih belum ditemukan. Gunung Flowerfurt adalah salah satunya dan dia ingat tentang binatang iblis tingkat kepala suku di sana. Berapa batasan di Gunung Flowerfurt? Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mematahkan batasan itu? Apa yang ada di bagian terdalam dari Gunung Flowerfurt? Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Begitu rasa ingin tahu terusik, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama seperti King Sui sekarang. Dia memiliki dorongan kuat yang membuatnya merasa berkewajiban untuk mengunjungi bagian terdalam dari Gunung Flowerfurt. Dia tiba-tiba teringat tentang istana di bawah Goddess Peak of the Flowerfurt Mountain dan keindahan luar biasa di dalam peti kristal. Wanita itu mirip dengan makhluk surgawi. King Sui ingat tentang ki dingin di dalam tubuhnya dan memiliki firasat bahwa dia pasti diracuni oleh sejenis racun yin atau racun dingin. Dia tidak tahu berapa lama wanita ini berbaring di peti mati kristal, tetapi dia memiliki dorongan yang sangat kuat untuk membangunkannya dan dia tidak tahu mengapa. Mungkin karena dia telah berjanji pada kura-kura tua itu. Dia masih memiliki mutiara penolak air yang diberikan padanya. Kura-kura tua yang menjaga wanita di pintu masuk istana itu sudah menjadi paranormal sejak lama dan bahkan kekuatannya sangat dalam. Tapi ini masih harus menunggu, karena King Sui belum terlalu percaya diri. Mereka hanya keluar dari kota benua dalam waktu seminggu. Kecepatan mereka telah melambat bahkan lebih dari sebelumnya. Ketika mereka melewati kota selatan, King Sui dan Chang Hai Mingyue membawa dua lelaki kecil itu untuk memberi hormat kepada Chang Hai dan istrinya. King Yi dan yang lainnya juga ikut. Ayah, Ibu, lihat siapa yang kubawa untuk menemuimu.
Chang Hai Mingyue tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Dia memiliki King Zun di satu tangan dan King Yin di tangan lainnya. Zuner, Yiner, sambut kakek dan nenekmu. King Yi berdiri di satu sisi saat dia menggumamkan sesuatu. Senior, yakinlah, aku akan menjaga Mingyue dengan baik. King Sui berkata dengan lembut sambil menawarkan dupa. 1 bulan lagi berlalu dan mereka telah tiba dengan selamat di desa King. Tahun baru tinggal setengah bulan lagi. King Sui dan klannya mendarat di kaki gunung di sisi barat. Melihat kediaman King, yang tetap tidak berubah, senyum muncul di wajah semua orang. Mereka memasuki kediaman King. Halaman itu sebagian besar ditumbuhi rumput liar dan sekarang musim dingin, semuanya layu. Selain menjaga anak-anak, sisanya mulai membersihkan halaman dan rumah. Karena kamar tidur dilapisi lapisan debu, mereka tidak punya pilihan selain mengganti spray. Chang Hai Mingyue, Di King dan yang lainnya memiliki beberapa spray baru di sachet sutra interspatial mereka. King Sui membantu Chang Hai Mingyue merapikan kamar tidur sehingga 2 orang kecil, King Ming dan King Yan memiliki tempat untuk tidur. Kamar Mingyue Glow dan si King Zuang terletak bersebelahan sehingga mereka dapat merapikan semua kamar dengan sangat cepat. Sisanya juga bisa menyelesaikan merapikan dengan sangat cepat.